kita masuk ke yang kedua ya. Cobaan keduanya yaitu pengukuran daya. Kalau kemarin kan jika kita punya voltmeter dan ampere meter gitu ya, kita bisa menggunakan pengukur daya. Cuman ini daya DC ya. Kalau AC, kalau bebannya resistif masih sama ya. Orang itu orang Kemudian kalau kita hanya salah satu yang punya, tapi kita ada pengukur. Kalau kemarin kan yang kita ukur yang pun arus yang dan mau Pak dan bukan masih ngiri lagi, ngiru terus mau ke LWB yang kalau tidak ada salah satunya umpamanya ini salah satu kita. Tapi bebannya ketahuan tahanannya berapa besarnya. Nah, kita bisa juga ukur daya. Kalau kemarin kan ada pengukur tegangan berarti voltmeter, ada pengukur arus berarti ampermeter dengan beban yang berubah. Nah, ini diukur. Jika beban yang kita tahu juga, ya, yang kedua nanti, tapi hanya salah satu kita alat ukur kita. Dayanya diukur ya, daya dihitung, bukan diukur. Kita belum karena ini yang kecil ya. Sekarang kita voltmeter ini sama, ini udah ya. Kemudian kita bisa juga mengukur daya dengan menghitung juga nanti ya. Sama dengan sumber yang tetap, tahan yang berbeda-beda, tahan kita ketahui. Dengan 1 voltmeter. Nah, ingat di dasar elektronika ya, mengukur daya itu ada beberapa. Pertama, jika tegangan dan arusnya diukur. P atau daya sama dengan V kali I. Kemudian kita tidak punya alat mengukur arus, tapi tahannya tahu. Jadi kita ubah dia nanti I-nya itu V-nya sama ya. I-nya itu kita nggak ada kan? Gimana mengukurnya? Karena I-nya kita ukur lagi sama dengan I itu adalah V per R kan? V per R adalah I. V per I adalah ohm kan gitu ya. Nah, berarti I-nya kita ubah V per I. V dikali V per I. Berarti V kuadrat R. Ya kan? V kuadrat bagi R gitu ya. Jadi kalau kita mengukur. Nah, kita hanya ini aja. Tahannya ketahuan. Jadi kita bisa menggunakan rumus lagi. Perhitungan. Asal bebannya juga ketahuan ya. Bebannya ini sama. Jadi pengukurannya nanti dia. Jadi kita, nah, dia kan P kemarin yang pertama kan V kali I ya. Nah, saya ke atas bentar. Hasilnya ini ya. V dikali I. Yang kemarin ya pertama. Nah, V kali I. Sekarang I-nya nggak ada. Gimana dong daya? Nah, bebannya tahu nggak? Bebannya tahu bisa. Tapi kalau beban nggak tahu itu nggak tahu ya nggak bisa. Nah, ini kan V kuadrat N di mana? Kan V sama dengan I dulu deh ya. V sama dengan I-nya kita ubah dengan V per R. Karena V per R adalah I kan. Jadi dia V dikali I, I-nya diubah dengan V per R, berarti V kuadrat R. R-nya adalah beban ya. Dari per beban. Di tegangan bisa kita atur. Jadi dia kita itu lagi. Jadi hanya dengan satu saja. Atau nanti dia V-nya enggak. Nanti yang berikutnya nanti ya. Ini kan V per I. Kalau tadi I-nya diubah, saya coba tulis di sini dulu ya. Saya ini dulu. Saya ambil satu lagi ini dulu ya. Saya tutup dulu. Mana V per I-nya tadi ya. Nah, sebentar. Ini agak susah ya ininya ya. Kalau aku ini. Saya coba ambil satu dulu ya. Ini. Nanti dua-duanya nanti. Jadi tetap bisa kita tapi dengan menghitung itunya ya. Tidak semuanya mengukur. Lainnya dengan menghitung. Yang pertama itu yang idealnya tuh dalam keadaan ideal. Ya kan? V saya ininya ini.
yang muncul aslinya kan ini. Nah, daya ya. Lihat lagi dasar elektronika pertama kali kita masuk V dikali I. Ini jika ada jika ada voltmeter dan ampere meter. Nah, ya. Jika hanya ada voltmeter saja, mana? Jika hanya voltmeter saja gimana? Jadi bisa juga. Ini kan juga hitung ya. Daya tapi itu bukan pengukuran. Jika voltmeter saja, jika ada voltmeter saja, dan tekanan diketahui atau diukur ya. Diketahui. Mana P-nya nanti. Satu lagi, jika yang adanya kebalikannya. Jika ada ampere meter saja. Dan tahan diketahui juga. P-nya gimana kan gitu dia ya. Nah, ini kita ambil dari aslinya dulu. V sama dikali I. Sama dengan, ya kan? Saya bagi deh. Dari mana datangnya ke kodrat tadi kan? Ini kan V-nya tetap. Karena kita punya voltmeter. Ya. Ini satu balin biar ini. Ini ada dua gitu ya. Nah, ini merah. Oh, ini hanya voltmeter saja. Cuman bebannya diketahui ya. Di atas kan juga diketahui. Ya. Atau hanya ampere meter saja. Ampere ya. Jadi harus kita ukur yang lain. V sama dengan ini sama ya. V sama dengan V, I. Nah, gimana? Ini sama kan? Jadi ini udah ada dua. Ada satu gimana? Bisa juga, yang khawatir gitu ya. V-nya ditahu tetap ya, V. Dikali I. I-nya sama dengan, ingat lagi, V sama dengan I dikali R. Berarti kalau I sama dengan V per R kan. Nah, V per R. R, tahanan ya. Nah, V dikali ke V kuadrat dibagi dengan R. Ini biar cepat nggak buat sebuah ininya ya. Nggak buat equation. Nah, V kuadrat R. Di sini sama. I-nya yang ada. Ya udah biarin I-nya. V-nya nggak ada ya. Tunggu. V nggak ada. V sama dengan apa tadi? V sama dengan I dikali R. Kan? I dikali R. Dikali lagi dari sini. Nah, ini kan ini kalinya ya. Nah, dikali ini. Ini kurang nih. Nah, I dikali I. Ini yang kurang ini tadi ya. Soalnya nih kan. I dikali I kuadrat. Ya kan? Kali R-nya tetap kan. Yang berubah kan I-nya. Nah, ini dia kan. Tapi kalau dua-duanya nggak ada, hanya R-nya doang. Wah, nggak bisa. Gitu ya. Jadi I kuadrat kali R. V kuadrat dibagi R. Itu dia. Itu yang kita kerjakan nanti ininya. Jadi kita cukup satu saja. Cukup satu saja. Kita gunakan apa namanya perhitungan. Jadi kita ngitung ya. Ini dulu ya. Kemarin juga ngitung kan. V dikali I.
Sekarang V-nya dikuadratkan dibagi dengan R yang kita bebankan masing-masing. Ya, R-nya. Ya kan? R-nya bisa kita ukur atau lihat dari, kalau R kan bisa diukur ini ya, bisa lihat dari warna ya. Jadi tidak alat ukur pun bisa. Tapi hati-hati warnanya kan. Tapi dengan alat ukur akan lebih detail karena nanti hasilnya itu R-nya itu belum tentu persis karena dia punya toleransi ya. Toleransi 5%, 10%, nah, yang kita ukur itu berapa. Tapi kalau kita ukur nanti pasti ada selisih sedikit ya karena toleransinya. Kalau diukur, nah, tiga-tiganya ada voltmeter, ada ampermeter, ada ohmmeter, di multimeter tuh ada tuh ya. Yang DC tapi AC beda nanti. Nanti bisa kita ukur semua. Tegangan diukur, voltnya diukur, ampernya diukur, bebannya diukur, tahanan diukur. Ada tiga jenis kita punya. Kalau pemenyanyi ini R-nya kita lihat dari warna atau yang dari tulisan ya, karena ada R macam-macam nanti. Kemudian tegangannya voltmeter ada, ampermeter nggak ada. Atau ampermeter ada, voltmeter nggak ada. Tapi bebannya dibaca juga. Aja bisa menggunakan rumus nanti deh ya. Kalau kemarin V dikali I sama dengan daya. Ya, ini V kali I daya untuk mengukur ini. Sekarang hanya satu saja. V kuadrat ya, dibagi R, dibagi dia. Nah, itu kita coba. Jadi akan sama ya pada saat ini. Jadi kita coba simulasikan satu saja ya, satu saja. Jadi kita kalikan ya. Contohnya nih, 10 volt ini 10 kilo berarti 2 kilo ya, 2 kilo ya. Ini dengan I-nya berarti ini ya. Pembaginya I-nya adalah V dibagi 2 kilo tambah 560. Nah, kita simulasikan. Ini banyak ketutup ya sebenarnya. Sih dulu ya. Ini. Oh, ini sebentar, bukan yang ini ya. Yang pertama dulu. Ya. V-nya ada, I-nya ada. Dengan beban sama nih. Ini katakan biar gampang ya. Ini 1 kilo aja ya. Berarti 10%. Ya, 1 kilo. Ini ada 1,5 kilo berarti ya. Ini arusnya. Ini arusnya. 4,8 ya. Ini kalau kita kalikan dengan ini dapat daya. Gimana dengan hanya, nah, sebentar saya tulis dulu ya biar pasti. Kita coba. Bisa ini kan. V sama dengan 4,854 volt miliampere. I-nya sama dengan 7,282 volt. Nah, ini ya hasilnya. Nanti baru kita coba yang kedua. Baru kita bandingkan dengan Excel nanti ya perhitungannya. Ini sama tadi 10 dengan 1 kilo ya. Ya 1 kilo ya. Nah, kayaknya sama ya. Ini kita harus buktikan. Cuman ini dapatnya hanya tegangan ya. Ini 1 kilo sama. Jadi V-nya yang kedua adalah 6,41. 10 volt ya. R-nya 1 kilo ya. 1 kilo 10%. Kita lihat lagi yang tadi. Lihat yang tadi. Ini dia. Oh ini salah. Ini 15. Harus 10 ya. Ini saya ubah dulu. Ini angkanya berbeda nanti tuh. Ini tetap ya. 641 volt. R-nya 1 kilo. Ini 15 lagi dia.
641 sama ya. 641 I-nya 7281 miliampere. Kita bandingkan di Excel supaya cepat. Bisa bikin satu lagi aja biar nanti waktu tutup. Yang kita zoom dikit ya. Ini V yang pertama tadi, ya. V sama dengan 641, 6,41 volt, ya. Arusnya sama dengan 7281, 7281, ya. Mili ya, mili ampere. Nah, dayanya berapa kan gitu ya? V sama dengan V kali I. Nah, yang di atas yang kedua sama, cuman dia hanya R-nya harus satu lagi ya, R ya. R-nya 1 kilo. 1000 berarti ya. 1000 ohm sama. Ini bawahnya nggak ada ini ya. Nah, ini dia tidak punya, harusnya nggak ketahuan. Nah, ini tadi kalau ini rumusnya V kuadrat. Nah, saya pakai ini ya. Angkat 2 dikali I. Nah, kita hitung dulu nih. Ini hanya gampang ya kalau di atas. R-nya nggak dipakai kalau ini. Ini 4 mili ya. Miliwatt. Nah, ini V kuadrat R. V kuadrat dikali aja dia. Oh, kurung dulu nih. Ini dibagi nanti ya. Ini pangkat 2 dibagi 1000. R ini, ini baru ampere. Jadi mili ampernya, ya, karena tidak ada ini ya. Ini kan hanya dia. Ini ohm lah bagi. Nah, baru saya bagi ini 1000 supaya jadi mili ampere. Kali 1000 kok bagi. Nah, itu ya, ini, ini, satu. Ini, beda tipis beda nih. Oh, oh, 1 deh ya. Harus di sini. 1 kilo. Oh, salah. R-nya bukan 1 kilo. 1560 ya. Nah, karena R seri tadi. 1560. Apa aja ya. Oke, bentar dulu saya cek. 10%. Benar. 10.
Tegangan berapa? 641. 7281. 7281. Mana 1560. Ah, oh, ada perbedaan nih. Ada bedanya nih. Bisa beda. Ada perbedaannya. 26 bagi. Iya, kecil ini kali ini kan ada pembagi. Oh, ini kali oh. Jadi kurang kurang deh nih sebentar. Ini tegangan sama kebetulan tegangan sama R 10 kilo 10%, R 10 kilo sama ya 10%, 560. Langsung tegang sama. Bentar, saya hitung dulu ya. Nanti dibuat dulu simulasinya kalian ya. Nanti kita hitung ya. Simulasinya dibuat dulu. Jadi saya hitung dulu nih. Sini ya nih. Tiga. Selisih ya, ada selisih. Kita pakai wattmeter. Bentar ya, saya tutup dulu ininya ya. Agak beda hasilnya nih. 641 ya. Ini kok jauh banget gitu ya. 641 ini. Tapi dalam mili ya. Satu dia ya. Oh, ininya 1 kilo ya. Ini tuh cari I nih. Kalau R-nya R total. R itu 1 kilo. Sini 1 kilo ya. Karena R 1 kilo yang diukur kan. Di sini kan nggak dipakai. Untuk mencari I baru R total ya. Ini di R. Nah, harus satu di semua nih. R, RS. Satu lagi dia. Ini R, L.
400. Ini cari I harus total ya. Nih, I, untuk cari I sini nih. Sama nggak gitu ya. Berarti dia V S dibagi R. RS ditambah RL. Untuk cari I-nya ya. Nah, ini 0. Dalam mili kan. Sama. Sini juga saya copy dulu aja. Lalu nanti ininya nggak semuanya sama ya. Nah, I-nya, ini nggak ada I ya. Ketahuan tadi kan, makanya kita guna teori itu gunanya ya. Ini nggak mungkin nih, ternyata kita salah kan. Salah, terbalik itunya. Harus sama, nggak boleh nggak sama. Paling ditoleransi nanti kalau dalam sesungguhnya ya. Nih berarti dia ya, ini dalam buat dulu ya. Buat. Ini kan baru P kodak dibagi RL ya, RL saja. Nilai wattnya kali 1000 ya, sama tadi bagi 1000 kali kebetulan N sama ya. Nah kan, miliwatt. Sama ya, hitungannya. Kalau untuk cari I-nya sama, oh ini berapa I-nya kalau kita punya ya. Nih. V kuadrat dibagi R. R bebannya ya, bukan R total. Kalau ini di I-nya dapatnya dari R total ya. I dikali V. Nah itu dia ya. Nah sekarang coba saya kembalikan ininya dulu ya. Jadi nanti baru ketahuan ininya. Nah di situ kita ininya ya. Tadi nah, kalau salah kita tuh kalau nggak tahu hitungnya yang kita catat aja tadi. Oh udah 7,2 ternyata di R-nya salah. Nah cara ngeceknya itu tadi pakai voltmeter. Kalau di sini ya R seri ya. Tapi kalau R kita kemarin nggak mungkin bolak-balik nggak masalah ya. Salah karena dia satu R variabel ini sama potensio dia bisa bolak-balik. Nah ya kalau potensio tetapnya ini nih ujung-ujung dia tetap tidak berubah. Tapi kalau tengah dengan bawah dia akan makin ke kiri dia geser ininya makin kecil ke kanan dia makin ke atas. Ini juga kebalik tadi kan? Kalau kebalik dia ke kita ambil 10 ternyata di 90 ya. Berarti R-nya besar, berarti V-nya pasti besar. Nah, itu dia kira ya. Jadi lihat. Nah, kalau mau amannya tadi R11. Tapi kan kita harus ganti-ganti. Ini pasti. Untuknya ini pastikan dulu nih ya. Caranya tadi nih. Nah, pertama kita ini udah mati sebentar. Ya, ini ada ya. Ukur dulu nih ya. Cabut ini dulu ya. Cabut. Dilihat umpamanya. Ini juga ya dilihat ya. R-nya. Nah, ini berapa dia? 10-nya. Ini jadikan kalau R nggak boleh nyambung ya karena digabung dengan lain nanti. Nah, itu kilo benar ya. Kalau geser, kalau tadi kan kebalik, ya kan? Balik, ternyata gesernya salah. Nah, itu dia ya. Saya kembalikan. Hilang. Bentar ya. Oh, hilang. Balik tadi, belum kesimpan tadi ya. Bentar ya. Saya ini kan dulu. Bentar. Saya kebalik ya masih yang kebalik tadi nih ya.
Saya ukur dulu sebentar ya. Pas 50% tadi itu, pasti benar dia tuh ya. Karena 50% pasti dia sama. Mau ke kiri, mau ke kanan. Tadi cuma kita ambilnya kebetulan 10%. Sehingga digeser ke atas dengan ke bawah tuh pasti beda. Tapi kalau pas tengah-tengah tadi, itu dia sama kita tuh. Nih, saya ambil contohnya yang saya simpan dulu ya. Yang gampang tuh ngeceknya ya kali 1 atau kali 10 ya. Kali 10, kali 1, kali 100. Itu mudah. Nah, ini udah. Kalau 50% ini tadi nggak salah kita tuh. R-nya kebetulan sama. Cuma kita akan cobanya 10% R-nya. Sehingga ya salah geser dia salah. Nah, gitu ya kira-kira ya. Saya share dulu. Tadi kututup ya. Apa tutup? Nah, ini dia. Ini 50%. Nah, kita harus langsung mengukur I-nya. I-nya pasti beda. Nah, kalau ini baru satu. Belum bisa balik nih. Harus dibalik juga ya. Sama. Di sini dulu dia supaya 50 juga ya. Kayaknya sama nih kayaknya. Jam 12 ya, sama. Kayaknya sama. Ininya ini kan 50%. Kita kembalikan ini mana? Kalau pakai zoomnya begini kita ya, nggak nggak susah lah. Pelan, sama ya tegangannya. Nah, kita 8993. Kita coba yang tadi. Sebentar. Saya copy aja dulu. Kalau 50% gimana? Jangan hanya satu gitu ya. Kita coba beberapa data harusnya sama. 7 sebentar saya. 8993. 8 pegangannya ya. 8998 harusnya 1799. Bentar, nanti saya ini kan. 1799. Ini dia.
Ini beda lagi nih. Oh ini 50. 50 berarti 5 kilo ya. Nah ini saya share. Ya. Nih, 50. Ini kalau ini nggak pengaruh. Nanti nggak pakai R. 5.000. 5 kilo ya. Nah itu ya. Hasil 16, 16. Ini R-nya 1 kilo sama. 41 mili. Ini 41 mili. Ya. Kalau ini nggak pakai R-nya kan karena V kali I. Kalau ini pakai R. V kuadrat dibagi R. Kalau di atas V kali I. Ini berbeda datang beda kan. Ini karena satu ini sama tadi ya. Karena 1 kilo. Karena ini kan nggak. Ininya arusnya segini dikali 5 ya 179 berarti dia kan kalau kita bulatkan 8 kali 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 10 ya kali 10 kan 5 nih. Kali 10 kan berarti dia 17 atau 18 lah ya bagi 2. Ini jadi 9 kan nih. 9. Hitungannya ya sama dia. Itu jadi arusnya. Nah, sekarang ininya dikodakan dibagi 5.000 ya. Banyak sama. Nah, coba sekarang di share ya. Yang kedua aja ya. Nanti dihitung seperti tadi ya. Sama nggak? Dengan nilai yang sama. Berarti nanti tabel R-nya sama antara apa namanya? Percobaan yang kemarin dengan sekarang tuh dayanya harusnya sama ya. Kalau berbeda lihat R-nya lagi. R-nya ya. Yang kebalik. V dikali I sama dengan V kuadrat per R. Dengan R yang sama ya. Coba ada yang bisa. Yang ini aja dulu ya minimal yang DC. Satu R aja dulu. Berarti R lain sama ya. Kalau tadi kan yang saya coba R 1 kilo sama R 5 kilo ya. Udah ketahuan hasilnya tuh. R 1 kilo, karena dia pengalih berarti V sama R-nya sama. 9 mili ya besarnya. Tapi 5 kilo pasti berbeda. Karena I-nya berbeda dikali 5 kilo, itunya akan berbeda. V-nya. V-nya sama ya dengan tadi 5 kilo. Dayanya akan sama. Coba salah satu angka saja ya, nggak harus semua. Ada yang sudah? Ya hanya V saja ya. Berarti kita harus R-nya tahu. Jadi V-nya nanti dikodarkan dulu. Emang lebih susah nih. V dikodarkan dibagi R. Kalau VI kan enak. V kali I selesai kan. Ini dia karena kekurangan alat kita ya. Perhitungan yang banyak. Tapi kalau alatnya lengkap kan datanya lebih lengkap. Sehingga lebih sedikit perhitungannya kan. Pertama VI. Sebenarnya omnya lebih ketahuan ya. Yang kedua I-nya nggak ada. Berarti dia perhitungannya akan lebih. Yang ketiga sama. Karena hanya satu alat ukur, berarti perhitungannya lebih susah. Kalau tadi V kuadrat R, kalau yang nantinya I kuadrat R. Itu nama kuadrat ya. V-nya kuadrat, I-nya kuadrat. Ayo, ayo di-share. Ini udah saya buka. Sharingnya udah saya buka. Yang DC aja dulu ya, nggak usah dua. Jadi gitu. Coba, coba share. Nanti kita hitung dulu ya. Coba aja yang 10, yang 1 kilo dulu ya. Baru kita cek. Kalau 1 kilo kan lebih mudah dia.
Siapa yang udah? Setengah 9. Jadi hasilnya tolong dihitung ya. Kalau Ini salah multisimnya, baru. Pak. Hah? Multisimnya yang di-share, Pak. Mohon maaf, Pak. Kurang kedengeran, saya lagi di luar. Maaf gimana? Yang di-share multisimnya, Pak. Yang coba yang digeser ke 10% apa Teguh? Biar kita yakin itunya 10%. Dia kan kalau ini kan berbeda ininya ya. Ini yang ini yang kemarin nih, yang satu ini, yang ininya ampere meternya dicabut, ampere meternya diputus. Oh. Coba matikan. Yang kemarin ini kan udah kemarin. Yang kita praktik. Sekarang yang mana, Pak? Yang kedua, yang itu, yang 1 voltmeter, tidak ada ampere meternya. Coba saya share ya, yang ini ya. Yang itu kemarin kan udah ya. Yang kita ukur tegangan udah AC DC ya kemarin. Oh, sumbernya. Ini yang ini. Yang 1 voltmeter saja. Nanti perhitungannya adalah V kuadrat dibagi R-nya. R beban ya. Jadi tinggal dihapus aja nih tadi nih. Cuma namanya ZS ya namanya. 1 voltmeter ya. Tinggal dihapus saja. Yang tadi juga tinggal dihapus ampere meternya. Nah, ini kan tadi dia, yang tadi kan ini. Ya kan? Ini hapus ini. Dilihat ini kan, udah sambung. Selesai. Jadi ini deh nih. Nah, ini kan nggak ada R-nya. Ini kali 50 saya. Kalau kita tes yang 1 kilo dulu kan, baru nanti yang ininya hanya sebagai pembanding saya tadi nih. Bandingkan. Ini dikali ini sama enggak? Ini dikodakan bagi R. Kan itu. Itu untuk kontrol saya tadi ya. Bukan. Nah, makanya ini tadi. Ini kan kemarin kan. Kemarin kita coba. Sekarang ini. Pakai hanya voltmeter saja. Ini kan 50% kan. Kalau 10 kan sama dengan tadi dia. 10 dia 4 berapa tadi? Nah, ini kan 6,4 kan. Ini kalau saya di 10 juga sama. Maka ini sebagai pembanding. Voltnya ya. Cuman yang satu harusnya berubah kan. R-nya sama. Nah ini dia kan. Ya sama. Nah kalau dia 50 pasti beda. Nah ini ya. Makanya kita untuk kontrolnya nih. 50 pasti beda. Ya itu aja. Jadi hanya 1 voltmeter saja. Nah besoknya kebalikannya. Hanya ampere meter saja. Nah, nanti baru kita di lab nanti kita ngukur pakai wattmeter. Karena tidak bisa R itu, R kecil itu nggak bisa, nggak kebaca. Dia harus nanti bebannya cukup besar ya. Pokoknya kita bebannya nanti menggunakan wattnya yang besar ya, namanya wattmeter ya. Nah, itu kan kalau ini kecil, itu kan cuman ohm ya, dikali mili kan miliwatt nggak kebaca. Dia paling nggak 1 watt harus kebaca. Kalau 1 watt itu itunya cukup besar sumbernya. Yang tadi contohnya kan, ini kan ada 16 mili, berarti ininya R-nya besar atau tegangannya besar gitu kan. Ini ya, Pak. Ya, itu doang. Ini 10 ya, 6,1. Coba jadikan 50%. Yang tadi dia kan. Sama deh. 50. Nah, ya kan. Nah, nanti ini 8,9. Ini kalau katakanlah 9 ya. 9 di kodakan 81 dibagi 5. Berarti 81 bagi 10, 8,1, 4, koma. Nah, nanti itu dia.
arusnya. Nah, nanti yang data yang lain diisi ya, dicek masing-masing. Dah, tutup Teguh. Biar yang lain. Ya. Sebentar saya tanda dulu Teguh ya. Baru yang lain habis ini. Ada ngecek tadi ya waktu kita ke habis. Coba siapa lagi? Putra atau Maesa coba. Satu aja ya, satu dua, 10% sama 50%. Saya ngecek aja, kontrol. Ini yang 10% ya. Naikkan coba Putra, ini Putra ya 50% R-nya. Berarti dia kalau 50 ya, 50%, berarti 8,99 atau 9 dibagi 9 kodrat ya 81 dibagi 5 kilo ya. 5 kilo. Berarti 91 volt dibagi 5.000 ya 4, sekian mili lah itu ya. Watt. Coba Mesa terakhir. Ya, coba yang 50, yang 5 kilo 50% R-nya. Ini R kamu kayaknya kebalik deh, apa? Ke bawah, panahnya itu ke arah bawah. Coba dulu dijadikan itu R, coba kamu ukur R-nya. Putus dulu itunya yang ke R560. Bukan, ke 560 yang diputus. Ke 560 yang diputus. Nah, coba diukur. Kalau kamu balik, ya harus balik itu. Kalau 50 sama ya. 50 sama. Langsung aja ke atas dulu itu. 50 di atas bawah sama. Ya, coba yang 10. Ya, ya kan? Nanti itu yang pertama juga seperti ini nanti ya. Jadi kalau enggak dia nanti apa namanya? Voltnya kalau arusnya berbeda dia. Jadi kan ketahuan arusnya kita nih. Ininya 6 kodrat ya. Cukup. Nanti baru dibuat untuk yang AC-nya ya untuk besok sekalian ya. Yang AC dibuat dulu kan tinggal copy paste ganti sumber ya. Yang R yang lain dimasukin ke tabel ya. Tidak perlu kita cek satu-satu. Kalau di lab kan gampang ceknya. Kalau di sini kan kelamaan. Ya. Nanti yang R 1 kilo, R yang lainnya harus kita apa namanya diisi. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4, 6, 7 gitu ya. Kemudian kalau di perhitungan pertamanya ada benar itu, kamu bandingin R 1 kilo, 2 kilo dengan yang sebelumnya, V kali I. I-nya kan berbeda tuh ya. Kalau berbeda nanti itu berarti R kita kebalik. Ya, seperti tadi ya. Tadi kan saya beda. Nah, ternyata kan R-nya kebalik. Nah, contoh tadi ya, ini kan. Ini kan sama. Nah, ini kan sambil 50 sama. Nanti kita ambil yang 3 kilo juga akan sama. Ininya dayanya ya. Ini. Karena ininya Pak, ini dayanya. Karena nanti ininya pasti berbeda. Ininya. Voltnya sama, arusnya berbeda. Karena R-nya berbeda. R-nya makin naik, arusnya makin turun. Kita kan 1 kilo kan 6,4. 5 kilo 1,7.
voltnya naik karena I dikali R. Nah, seperti itu kira-kira nanti. Jadi dicek satu-satu. Bandingin dengan yang sebelumnya. Sebelumnya kan ada V kali I. Nah, kan R-nya, kalau kemarin kita kan R-nya R real ya. Berarti dia bisa aja kurang dikit, lebih dikit. Karena R-nya itu tidak persis karena tertoleransi. Kalau di sini kan kita full ya ininya. Sebentar saya ini dulu ya. Baru kita tutup. Bentar. Nah, udah. Cukup. Kita cukup sampai sini ya. Nanti minggu ininya disiapkan dulu ya. Sebelum banding nanti. Siapkan dulu. Buat juga yang ini. Nah, ini tugas nih. Itu biar cepat. Kalau kita lebih cepat selesai lebih bagus ya. Satu lagi sebentar saya ambil dulu. Yang satu sebenarnya dari gambar pertama ya. Nah, ini lihat nanti. Dari gambar pertama ini kan. Ini kan yang lengkapnya nih. Untuk yang kedua nanti tinggal dihapus yang ininya. Dihapus ininya tinggal ini kan. Nah, voltnya ini habis. Yang ketiga dihapus ininya voltnya malah. Tinggal arusnya. Nah, ya. Yang saya kira ini. Jadi dari gambar pertama dua-duanya itu. Yang satu tinggal dihapus. Dihapus ampere meternya. Nah, ininya kan tinggal voltnya. Ini, yang ini. Ini aslinya kan. Hapus ini kan tinggal ini. Yang kedua, hapus ininya. Tinggal nih. Nih. Ini gabungan. Perhitungannya mirip. Kalau yang pertama V kali I, terusnya ya. Ini dia V kuadrat R. Ini I kuadrat R. Ya. Disiapkan dulu nanti. Jadi kita cepat. Ya. Apa lagi? Sebelum kita tutup. Kalau tidak ada, kita tutup. Kita nanti minggu depan berarti ketemu di lab ya. Di lab. Yang itu hari Sabtu kita ganti tetap ya. Jumatnya Baik, Pak. libur nih. Ya, Pak. Jadi kita Jumatnya kan kita tetap Jumat ya ininya ya. Yang Sabtunya pengganti nanti. Jumatnya ganti hari tetap hari yang sama. Yang Sabtu yang kita nggak jadi masuk kita ganti Sabtu ya. Jadi minggu ini kita Jumat dan Sabtu. Jumatnya tetap jam 5, Sabtunya jam 10 ya karena kalian ada yang lain ya. Ya, nanti saya umumkan juga. Lihat di ininya apa namanya Zoom-nya ya saya kirim. Kalau Jumat kan orang libur, cuma kan bukan hari ini ya. Nanti kita ganti. Baru Sabtunya yang Jumat sebelumnya yang nggak jadi kemarin saya ada rapat ya. Jadi Sabtu mengganti Sabtu yang kemarin, Jumat tetap kita masuk. Soalnya nanti ada lagi libur, makanya saya susah nanti ya. Baik, Dan Pak. dasar elektronika. Kalau yang ini kan nggak ada liburnya, Ya, Pak. ya. Ini kan nggak ada liburnya. Dah kita tutup. Nanti Zoom linknya saya kirimkan untuk hari Jumat biasa, yang hari Sabtu beda ya. Hari Sabtu jam 10. Kalau hari Jumat kita tetap seperti pas biasa. Nah ya, tutup ya. Terima kasih, Pak.